Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Asli dari mana? Dari Papua Barat. Papua Barat. Ya, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, jutaan manusia optimis Indonesia juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ganjar Pranowo. Dan lantas saja hashtag doa untuk Ganjar jadi trending topik di Twitter. Dan tweet yang viral kemarin kebanyakan memang soal ucapan selamat ulang tahun buat Gubernur Jawa Tengah yang nyentrik itu. Ya, nama kecil Ganjar Pranowo disebutkan adalah Ganjar Sungkowo yang punya makna karunia atau berkah pasca kemalangan. Namanya diubah gara-gara Ganjar kecil sering menangis dan sakit-sakitan. Bagi orang Jawa, nama memang punya pengaruh dalam perkembangan anak, itu biasa. Kemudian orang tua Ganjar sowan ke sesepuh di kaki Gunung Lawu di bilangan Tawangmangu. Sesepuh itu mengganti nama Sungkowo tadi menjadi Pranowo. Kadang Pak Ganjar ini ada juga yang memanggil dengan sebutan Tugiman. Itu bercandaan dia di TikTok ya. Atau saya pernah juga menjuluki dia dengan panggilan Pak Uban, sampai saya buatin lagunya. Ya, membahas terkait ulang tahun Ganjar ternyata bukan hanya dirayakan oleh warga Jawa Tengah. Tapi seluruh Indonesia sentak merayakan hari ulang tahun Ganjar yang ke-54. Rame banget ya. Ada komunitas relawan sahabat Ganjar Papua yang terdiri dari katanya ada juga kader PDIP di situ, ada simpatisan, ada relawan perwakilan daerah yang berasal dari Provinsi Papua berkumpul di pantai Siberi Jembatan Merah, Kota Jayapura dengan tumpeng ulang tahun. Mereka pun menyanyikan lagu ulang tahun dan mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Ganjar. Luar biasa ini teman-teman di timur ya. Selanjutnya ada Provinsi NTT. Ratusan santri di Kota Kupang, NTT mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Ganjar yang ke-54. Sekaligus deklarasi menyatakan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Insya Allah mudah-mudahan menjadi presiden ke-8 berarti ya, pada tahun 2024 nanti. Kemudian ada juga teman-teman para santri yang memang menyukai figur Pak Ganjar yang religius dan sangat dekat dengan ulama dan kiai itu, yaitu di Provinsi Maluku. Ada organisasi atau ormas Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya. Pada kesempatan ulang tahun kemarin, pihak KBMTR itu juga melakukan deklarasi dukungan kepada Ganjar untuk maju ke pemilu yang akan datang. Mereka menyebutkan bahwa dukungan kemenangan Ganjar itu sendiri mempersatukan orang-orang Maluku. Ini keren banget sih. Adem sekali saya mendengar kata-kata kerukunan ini. Ya, baru dukung aja mereka sudah bersatu. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Selatan. Ratusan santri dan ulama yang tergabung dalam komunitas relawan juga melaksanakan doa bersama sekaligus memperingati hari ulang tahun Pak Ganjar yang ke-54. Dan acara itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Asidiyah Gulung Beru, Gentarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rame deh pokoknya. Nah, pada momen ini mereka juga sepakat mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia. Dukungan ini diungkapkan melalui acara gemas, salawat, dan juga doa bersama untuk negeri. Kenapa banyak pondok pesantren mendukung Ganjar? Itu nggak lepas dari ide cemerlang Ganjar sebagai salah satu komitmen Ganjar dalam mendukung pesantren adalah dengan menekan biaya penggunaan listrik di pondok pesantren dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang berada di atap-atap pesantren. Kadun mana paham teknologi ginian. Ya, seperti halnya penggunaan PLTS di Pondok Pesantren Tanhibul Govirin di Banjarnegara yang telah menghemat pengeluaran biaya listrik sampai 40% per tahun. Kayak gini loh, pemimpin itu mikirnya jauh ke depan. Nah, di bawah kepemimpinan Ganjar juga, itu bisa membawa Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mempelopori transisi penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan. Tak hanya itu, Ganjar juga mengeluarkan surat edaran
tentang implementasi pembangunan pusat listrik tenaga surya itu. Bayangin, nggak cuma ngomong, sampai dia bikin edaran, bikin SK, biar serius. Ya, konten ini adalah salah satu jawaban saya, karena ada beberapa komen yang nyasar, minta saya menyebutkan prestasi Ganjar. Emang ternyata Kadrun itu nggak cuma kuota internetnya yang minim, tapi nalarnya juga. Selamat datang di Oposisi 69 FM, bersama saya, Mas Jopre. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Ceritanya begini bos, saat ini usia Ganjar 54 tahun. Selisihnya ya 8 tahunan lah sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sudah di 62 tahun mungkin. Usia yang pas bagi tokoh untuk menuju medan pertempuran yang lebih besar. Dan di acara ulang tahun Pak Ganjar kemarin, saya rangkum banyak bener yang kasih ucapan selamat, tanda peduli dan sayang ke Pak Ganjar. Dan terlihat kreativitas serta ketulusan masyarakat yang mengucapkan. Mulai dari para relawan yang jumlahnya ratusan ribu dan dan itu juga ratusan ribu tersebar di seluruh Indonesia. Sampai aktivis partai di berbagai daerah menyebarkan berbagai foto dan video kegiatan mereka dalam rangka hari ulang tahun Ganjar Pranowo. Seperti di Solo misalnya. Dan kejadian seperti ini nyaris rata di berbagai daerah dan juga provinsi. Ada banyak masyarakat menggelar doa bersama untuk Ganjar dan juga untuk Indonesia. Selain di puncak Gunung Tidar Magelang, doa untuk Ganjar juga menggema dari Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan banyak lagi. Di Jawa Timur ada namanya acara doa bersama untuk Ganjar dan Indonesia digelar di makam Bung Karno di Blitar. Di tempat itu ratusan orang dari berbagai unsur masyarakat berkumpul melingkari makam Bapak Proklamator kita itu sambil mendoakan Ganjar. Nah, luar biasa. Selain di makam Bung Karno, acara juga digelar di Lamongan dengan ratusan peserta yang hadir. Mereka menggelar acara di tengah sawah. Sementara di Kota Malang, acara digelar di Punden Sentono Lowowaru. Wah, rapi banget. Ya apa kabar, Ca? Itu Malang tuh ya. Selain di Jawa Timur, acara juga digelar ya di Banten dengan judul Doa bagi Ganjar dan juga Indonesia. Bertempat di Padepokan TTKDH. Puluhan orang berkumpul untuk mendoakan Ganjar. Doa bersama dilaksanakan di Desa Gembong, Kecamatan Balaraja. Di Lampung, ratusan masyarakat berkumpul di Sanggar Garden Story dan menggelar doa bersama juga untuk Ganjar dan Indonesia. Acara dibalut meriah dengan pertunjukan seni khas Lampung berupa tarian dan juga lainnya. Ya, acara-acara tersebut digelar serentak tanggal 28 Oktober bertepatan dengan ulang tahun Ganjar Pranowo. Maka tidak heran jika beberapa hasil survei lembaga mengunggulkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Lawang hari ulang tahun Ganjar saja sudah dirayakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia secara bersama-sama. Melihat gelanggang politik dan hitung-hitungan semesta, Ganjar sepertinya sedang menunggu takdir. Seperti halnya Jokowi yang akhirnya terpilih menjadi calon dari PDI Perjuangan. Dan saya meyakini, Ganjar juga menjadi salah satu kandidat potensial yang sedang digidik, diincar oleh Bu Megawati. Karena PDI Perjuangan memang dikenal sangat hati-hati dalam memutuskan kandidat. Apalagi presiden. Bahkan bupati, wali kota, gubernur saja PDIP memang dikenal penuh perhitungan. Saya meyakini Bu Mega tengah mempelajari, menyerap suara-suara di keheningan malam, menghitung semua kemungkinan, menghitung semua langkah, untuk kemudian menoreh sejarah baru Indonesia, meneruskan kerja baik Pak Jokowi yang berkeadilan, kuat secara ideologi, ekonomi, dan budaya, berkejaran dengan deadline yang realistis, dengan melihat perkembangan dinamika politik saat ini. Nah, sekarang ini kalau melihat kualitas, elektabilitas, dan juga popularitas Ganjar Pranowo yang terus meningkat, banyak yang meyakini akan sangat berat bagi siapapun untuk mengabaikan begitu saja seorang Ganjar yang laksana merupakan gadis seksi yang cantik dan bohai secara elektoral. Dan kita semua tahu, PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang sangat mengapresiasi hasil survei ilmiah. Tentu, survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel.
PDI Perjuangan telah membuktikan sendiri keberpihakannya kepada realitas politik yang ada, yang direfleksikan oleh survei-survei politik terpercaya oleh lembaga survei berreputasi. Misalnya ketika melihat ke belakang, saat Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri dengan dewasa dan legowo memutuskan untuk tidak ikut berlaga di pemilihan tahun 2014 lalu. Keputusan tersebut bukan hanya lahir dari kebijaksanaan dan kenegarawanan politik seorang guru bangsa Megawati Soekarno Putri saja, tapi juga lahir dari tingginya apresiasi PDIP terhadap realitas politik yang ada. Dan kemudian sejarah membuktikan apa yang diputuskan Bu Mega ternyata memang terbaik buat bangsa. Kemampuan ini yang saya yakini tidak dimiliki oleh politisi lain. Kemampuan membaca arah politik ke depan. Bayangkan, saat itu nama Joko Widodo sedang naik daun setelah berhasil memenangkan pertarungan politik di Jakarta. Hasil survei politik menempatkan Jokowi sebagai satu-satunya kader PDIP yang mampu menyaingi elektabilitasnya Prabowo Subianto saat itu. Ya, meski saat itu PDIP membutuhkan waktu yang agak lama untuk memutuskannya, tapi itu biasa saja dalam tradisi demokrasi di PDI Perjuangan. Kalau misalnya terdapat dua aspirasi di internal PDI Perjuangan saat itu, ya antara kembali memajukan Megawati sebagai calon presiden saat itu atau menerima figur baru yang bukan dari terah Soekarno, tapi elektabilitasnya tinggi. Dilema saat itu. Nah, saat itulah PDIP menunjukkan kedikdayaan sebagai partai yang tidak sembrono. Sudah terbiasa untuk sampai pada suatu keputusan penting, tidak hanya berdasarkan aspirasi populer yang sedang berkembang, tapi juga harus berdasarkan perhitungan ketat yang berlaku di internal PDI Perjuangan. Kita pasti memahami bagaimana ketenangan seorang Megawati menyikapi dinamika politik saat ini. Di sisi lain, Ganjar pun tetap setia, loyal dengan PDI Perjuangan, walaupun ada tekanan dari luar agar Ganjar memilih kendaraan politik lain, agar potensinya tidak terabaikan. Tapi Ganjar tidak bergeming. Kesetiaan Ganjar ini lahir karena Gubernur Jawa Tengah itu yakin bahwa PDI Perjuangan akan memutuskan berdasarkan pertimbangan yang matang antara realitas elektoral yang ada dengan mekanisme partai. Ganjar adalah sosok yang tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ganjar bukan penganut paham liberal, tapi juga tidak fanatik dalam menerapkan nilai-nilai agama yang membuat masyarakat tidak harmonis. Maka saya menyebut Ganjar adalah jalan tengah yang disebut oleh Aristoteles. Ganjar adalah sosok yang bisa menjadi jalan tengah. Sosok yang menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia sekaligus mau menerima kemajuan, keterbukaan, dan perubahan. Maka Ganjar adalah sosok pemimpin yang paling relevan dengan kemajuan zaman. Sebab semua program-program Ganjar yang digagas sejak jadi anggota DPR RI hingga Gubernur Jawa Tengah tidak lepas dari pengalaman masa lalunya. Semua pekerjaannya digarap serius demi dan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi sudah pantas kalau Ganjar bertugas di tempat yang lebih besar. Doa kita semua untuk Ganjar Pranowo yang berulang tahun pas di hari Sumpah Pemuda kemarin. Yaitu semoga tetap rendah hati. Mencintai rakyat sebagaimana ia mencintai Indonesia. Selamat ulang tahun, Pak Uban. Saya Mas Juprai. Salam Bletak! Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24/5 TV. Makasih.